Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Sebelum kita membaca serta merenungkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini Engkau curahkan untuk menaungi diri kami, hati dan pikiran kami ketika kami hendak mendengarkan serta merenungkan firman-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beginilah isi kitab Injil Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita renungkan dengan tema bermurah hati seperti Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menyampaikan beberapa poin yang menjadi kebahagiaan serta peringatan bagi murid-muridnya, selanjutnya Ia mengajar mereka supaya mereka mengasihi musuh. Musuh yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang membenci, yang mengutuk, yang mencaci, dan yang menganiaya mereka, serta mengambil apa yang mereka miliki. Kepada orang-orang itu, para murid harus tetap berbuat baik. Yang pertama, mereka harus mendoakan orang-orang itu dengan doa yang memohon berkat
dari Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati orang-orang itu. Yang kedua, mereka harus mengikhlaskan tubuh serta segala sesuatu yang mereka miliki. Ketika tubuh mereka dianiaya dan apa yang mereka miliki diambil oleh orang-orang yang memusuhi mereka tersebut. Dan yang ketiga, mereka harus memberikan apa yang mereka miliki, yang diminta oleh setiap orang, bahkan yang diminta oleh orang-orang yang memusuhi mereka. Dan para murid tidak boleh meminta kembali apa yang sudah mereka berikan kepada orang-orang itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam memenuhi pengajaran ini, Yesus memberi pertimbangan yang sangat jelas kepada para muridnya, supaya mereka benar-benar terdorong, termotivasi untuk menerapkan pengajaran ini, yaitu mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka yang membenci para murid. Yang pertama, pertimbangan yang diberikan atau yang dikatakan oleh Yesus ketika Yesus berkata, "Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Artinya, apabila para murid menghendaki tiap-tiap orang berbuat baik kepada mereka, maka mereka harus terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada tiap-tiap orang. Yang kedua, pertimbangan yang Yesus katakan terlihat jelas ketika Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu?" Karena orang-orang berdosa pun tahu berbuat begitu kepada orang-orang yang mengasihi serta berbuat baik kepada mereka. Artinya saudara-saudari, bahwa para murid harus menerapkan pola hidup yang berbeda dari pola hidup orang-orang berdosa, sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang berjasa bagi semua orang melalui setiap perbuatan baik yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga, pertimbangan yang Yesus katakan terlihat jelas ketika Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu, perbuatlah yang baik kepada mereka, dan pinjamkan apa yang kamu miliki dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab kamu telah berbuat seperti Dia, yaitu Tuhan, yang selalu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sama seperti Bapamu adalah murah hati, demikianlah hendaknya kamu menjadi orang-orang yang murah hati." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menyampaikan pengajaran ini memiliki dasar atau memiliki latar belakang. Yang pertama, karena para murid adalah orang-orang yang sudah masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga mereka harus memperlihatkan dampak persekutuan itu di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, karena Tuhan telah menjamin hidup para murid. Hal ini sangat jelas pada ayat-ayat yang sebelumnya.
Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Dan hal ini juga dapat kita baca dalam Matius 5 ayat 2 sampai 12. Di mana dikatakan di dalam dua perikop tersebut, apabila para murid dalam keadaan miskin, maka Tuhan menjamin mereka menjadi orang-orang yang empunya kerajaan sorga. Apabila mereka dalam keadaan lapar, maka Tuhan menjamin mereka menjadi orang-orang yang akan dipuaskan. Lalu apabila mereka sedang menangis, maka Tuhan menjamin mereka menjadi orang-orang yang akan tertawa. Dan yang terakhir, apabila mereka dibenci, dikucilkan, dicela, serta ditolak oleh orang lain karena mereka mengikut Yesus, maka Tuhan menjamin mereka menjadi orang-orang yang akan menerima upah yang besar dalam kerajaan sorga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya pada saat ini juga tertuju kepada kita. Sebagai murid-murid Yesus masa kini, kita dikehendaki Tuhan untuk bermurah hati kepada semua orang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikehendaki untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kita. Mari kita doakan mereka dengan doa yang memohon berkat kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati mereka. Mari kita ikhlaskan tubuh serta segala sesuatu yang kita miliki ketika mereka menganiaya tubuh kita, dan ketika mereka mengambil apa yang kita miliki secara paksa. Mari kita memberikan apa yang kita miliki yang diminta oleh orang-orang yang memusuhi kita tersebut, atau yang diminta oleh orang-orang lain. Dan di dalam semua itu, saudara-saudari, hendaknya kita tidak meminta kembali apa yang sudah kita berikan kepada orang-orang tersebut, khususnya kepada orang-orang yang memusuhi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertimbangan yang dikatakan Yesus kepada para muridnya pada saat itu adalah pertimbangan yang benar, dan hal itu patut untuk kita pikirkan dengan baik-baik, supaya kita memiliki dasar untuk bermurah hati kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang memusuhi kita. Saudara-saudari, di dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dari seseorang, pasti kita ingin membalasnya, supaya dia tahu bagaimana rasanya diperlakukan seperti perlakuannya kepada kita. Sehingga pada akhirnya orang tersebut pun jera dalam kejahatannya dan menjadi orang baik. Sering sekali pemahaman seperti ini kita adopsi, kita pikirkan sebagai dasar kita untuk membalas perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Namun cara ini bukanlah cara yang baik untuk kita terapkan. Firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa setiap orang yang memusuhi kita harus kita kasihi. Setiap orang yang berbuat tidak baik kepada kita, karena kita adalah murid-murid Kristus, maka kita harus mengasihi orang tersebut. Bahkan setiap perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada kita pun harus kita balas dengan perbuatan baik.
Sebab di dalam kitab Amsal 10 ayat 12 telah jelas dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Lalu Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, yaitu dalam Roma 12 ayat 21, ia juga berkata tentang hal ini, saudara-saudari. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini bahwa setiap orang Kristen, murid-murid Kristus, jangan kalah terhadap kejahatan. Jangan beralih kepada kejahatan. Sebab ketika setiap murid Kristus itu beralih kepada kejahatan, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka pada saat itu sesungguhnya murid Kristus tersebut sudah kalah terhadap kejahatan. Setiap murid Kristus hendaknya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dengan tetap melakukan kebaikan itu secara berkesinambungan, terus menerus, tiada putus-putusnya, sampai akhir hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengasihi orang-orang yang memusuhi kita dan membalas setiap perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada kita dengan perbuatan baik, maka pada saat itu kita sedang memberi teladan yang baik bagi mereka dalam hal perbuatan baik, supaya mereka tahu berbuat baik dan semoga mereka bertobat dari kejahatannya. Hal ini harus kita lakukan secara terus-menerus sampai kita berlalu dari bumi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita tetap perhatikan pertimbangan yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya pada saat itu. Hendaknya perbuatan baik kita bukan kita lakukan dengan alasan atau motivasi secara manusiawi. Bukan karena orang mengasihi kita. Bukan karena orang telah berbuat baik kepada kita. Dan bukan karena kita mengharapkan sesuatu balasan dari orang lain. Kita harus bermurah hati, sama seperti Bapa yang murah hati kepada semua orang. Lalu yang terakhir, saudara-saudari, berdasarkan pertimbangan yang sudah disampaikan oleh Yesus pada saat itu kepada para muridnya, supaya kita juga memiliki dasar untuk bermurah hati kepada semua orang, khususnya kepada orang-orang yang memusuhi kita. Maka kita harus mengingat bahwa ada upah atau ada hasil yang besar dari Bapa yang akan Ia berikan kepada kita, yang akan Ia wujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita yang bermurah hati itu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, maka Allah menjadi Bapa kita. Dan status ini atau hubungan ini menjadi sesuatu hal yang patut untuk kita ingat. Karena hubungan ini adalah hubungan
yang memberi jaminan yang pasti kepada kita bahwa Bapa akan tetap memperhatikan anak-anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita menerapkan pola hidup yang bermurah hati sama seperti Bapa. Bermurah hatilah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab kasih dapat menutupi banyak dosa. Dan biarlah kita tetap termotivasi untuk menjadi orang-orang yang akan menang terhadap kejahatan, bukan orang-orang yang kalah terhadap kejahatan. Apabila kita bermurah hati, saudara-saudari, maka kehidupan kita, kehidupan generasi-generasi penerus kita, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita pun secara lambat laun akan mengalami perubahan. Apabila kehidupan orang-orang sekitar kita sudah mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik, maka hal itu menjadi kebahagiaan bagi kita, bagi keluarga kita. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bermurah hatilah di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita akan menerima upah yang besar yang daripada Tuhan. Dan kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, yang tetap menerima jaminan yang pasti yang datangnya daripada Allah itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan, yang mengajak kami untuk bermurah hati di sepanjang kehidupan ini, sama seperti Engkau yang adalah murah hati bagi setiap orang, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Sempurnakanlah firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu itulah yang selalu memperlengkapi kami dalam melakukan firman-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua.